Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdiri setelah salam pertama imam yang Fathul Masail Senin 17 Safar 1442 Hijriah 5 Oktober 2020 Masehi. Ada seorang makmum masbuk yang ketinggalan oleh imamnya, yang tertinggal 1 rakaat atau lebih, maka ia wajib menambah kekurangan rakaat. Sebagian dari mereka ada yang berdiri setelah salam kedua imam, dan sebagiannya lagi ada yang berdiri setelah salam pertama imam. Di imam salam pertama itu Assalamualaikum warahmatullahi, langsung berdiri, ada yang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru berdiri. Jadi ada seperti itu. Yang paling benar begini, ya yang paling benar sebetulnya kalau sudah selesai imam salam yang kedua, itu sudah sunnah-sunnahnya semuanya lengkap, itu dapat. Tetapi kalau selama imam habis salam pertama, Assalamualaikum, noleh ke kanan itu, terus langsung berdiri, itu bagaimana hukumnya? Bagaimana hukum sholatnya makmum masbuk yang berdiri setelah salam pertama imam? Setelah salam pertama imam, jawabnya sholatnya tetap sah. Pertanyaan kedua, apakah makmum tersebut masih mendapatkan fadilah jamaah? Ya, masih mendapat fadilah jamaah. Hanya fadilah kesunahan berdiri setelah salam keduanya, sunnahnya berdiri setelah salam kedua imam, itu yang tidak didapatkan. Nanti kalau fadilah jamaah masih tetap didapatkan sempurna. Karena hakikatnya kalau salam pertama itu kan sudah lepas sholatnya imam, itu sudah putus. Hukumnya darbuka. Sekarang ini banyak orang yang suka main darbuka. Darbuka itu adalah satu alat musik yang perutnya itu kecil, kemudian ada musik pukul, tapi bagian perutnya itu mengecil, pinggangnya mengecil, terus belakangnya membesar lagi gitu. Kalau zaman dulu namanya kubah, zaman sekarang itu darbuka. Dalam setiap acara sholawatan sering diiringi dengan berbagai macam alat musik. Di antaranya adalah darbuka. Pertanyaan, bagaimana hukumnya menggunakan alat musik darbuka? Jawab, menurut jumhur ulama madhab Syafi'i, menggunakan alat musik darbuka ini adalah haram. Nah, ini kan alat pukul, ya memang, karena dulunya ini darbuka ini digunakan oleh para mukhannis. Akhirnya itu tidak pantas untuk digunakan, tidak baik. Kubah itu. Sekarang malah banyak lomba-lomba menabuh darbuka ini. Wallahu a'lam. Ini yang untuk hati-hatinya begitulah, nggak usah menggunakan darbuka. Karena dulu itu oleh para ulama dianggap perkara ini perkara yang tidak baik, karena yang menggunakan orang-orang fasik dulu yang menggunakan itu. Walaupun sekarang mungkin banci-banci itu tidak menggunakan ini, atau bahkan nggak bisa mukul alat ini. Tetapi dulu sama ulama dikatakan itu alat musiknya orang-orang yang fasik, maka nggak usah digunakan lah untuk
baiknya seperti itu, nggak usah pakai banyak alasan. Sekarang mau laki-laki gotot-gotot semuanya orang kuat-kuat yang dengan itu nggak usah. Penting ya, seperti itu. Di zaman dike itu yang zaman dulu itu memang para banci itu bencong banci itu. Para bencong itu, nah, bencong itu kan orang-orang LGBT ya, nah jadi orang-orang fasik gitu, jadi nggak baik, nggak baik lah istilah dipakai oleh orang-orang dulu, alat musiknya orang-orang yang tidak baik. Tidak ada yang memakai itu kecuali para bencong zaman dulu. 3. Pemberian orang kafir untuk pembangunan masjid. Bolehkah menerima sumbangan atau pemberian orang kafir untuk pembangunan masjid? Jawab, asalkan tidak dikhawatirkan menimbulkan bahaya dalam agama, maka boleh. Ya, hal seperti ini ya harus betul-betul disaring, diteliti betul. Kalau sekiranya kurang yakin ya tidak usah menerimanya saja. Tidak usah menerima. Masalah air yang diakotkan untuk minum dipakai untuk cuci tangan. Di air minum terus dibuat cuci tangan atau cuci nampan. Nah, saya kan di pondok-pondok itu ada air yang memang khusus untuk minum. Bagaimana hukum memakai air yang diakotkan, disediakan khusus untuk minum? Kok terus digunakan untuk selain minum, misalnya cuci tangan, kaki, baju dan lain-lain? Jawab, perbuatan seperti ini adalah haram. Yang seharusnya ini anak pondok harus tahu seperti itu. Tidak ada yang cuci nampan, dari air minum dibuat cuci nampan gitu. Padahal itu disediakan untuk semua orang-orang yang minum. Ada sebagian itu yang nggak paham, dia beli sendiri air mineral, air minum kemasan itu dia beli sendiri, kemudian dia mau cuci tangan begini, boleh nggak? Ini nggak boleh, nggak begitu maksudnya itu. Kalau itu airmu sendiri, mau buat cuci, mau buat mandi, buat cuci lengser, terserah aja, itu airmu sendiri gitu. Maksudnya air yang disediakan oleh pondok itu untuk para santri-santri yang mau minum, itu tidak boleh kamu buat untuk cuci kaki atau cuci bajumu gitu. Maksudnya bukan begitu, bukan air yang kamu beli mineral itu, maksudnya seperti itu, kamu beli sendiri, itu kamu buat apa saja terserah aja, itu airmu. Ini kan bukan airmu, itu maksudnya airnya orang atau airnya lembaga yang disediakan untuk orang yang minum itu yang udah. Maksudnya karena ini pertanyaan ini pernah ada pertanyaan lagi, bolehkah apa itu cuci tangan pakai air aqua gitu loh? Ini mesti ada hubungannya dengan ini air mineral itu. Jadi bukan maksudnya air minum itu air yang disediakan oleh seseorang, seperti mungkin ketika jur kemarin itu kan banyak orang-orang kampung yang menyediakan air minum di pinggir jalan itu, kendi-kendi begitu itu. Kamu ambil kendinya buat cuci kaki umpamanya seperti itu, cuci sandal mulai itu haram itu. Kalau kamu punya kendi sendiri, kamu isi dengan airmu sendiri, kamu buat wudhu, kamu buat nyuci atau apa, itu nggak apa-apa itu. Nah, itu airmu sendiri, bukan air orang yang disediakan untuk orang-orang yang lewat untuk minum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam wa barakta wa tarahna ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim ala sayyidina Allahumma arham sayyidina Muhammad Allahumma ighfir li sayyidina Muhammad Allahumma aslim sayyidina Muhammad alif baina qulubi sayyidina Muhammad Allahumma ansur sayyidina Muhammad Allahumma sultanan nasira sallallahu alaihi sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin.